Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah akhlak, Bapak Dr. Haji Ahmad Alim MA, yang sudah memberikan materi selama 1 semester ganjil ini. Saya ucapkan terima kasih juga kepada teman-teman semua yang sudah berkenan menonton video ini. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Astriani dari kelas Manajemen Reguler 3C yang akan mempresentasikan rangkuman materi selama perkuliahan berlangsung. Baik, di sini ada 8 pokok pembahasan. Yang pertama, akhlak kepada tetangga. Yang kedua, jiwa mutmainnah melahirkan akhlak mulia. Yang ketiga, terapi syubhat dan syahwat. Yang keempat, meneladani akhlak Rasulullah SAW. Yang kelima, akhlak dalam bermedia sosial. Yang keenam, akhlak terpuji, adil dan ihsan. Yang ketujuh, akhlak tercela, suap dan korupsi. Dan yang kedelapan, akhlak kepada kedua orang tua. Pokok pembahasan yang pertama yaitu akhlak kepada tetangga. Akhlak kepada tetangga ini dijelaskan juga dalam Quran surat An-Nisa ayat 36 yang diantara isinya yaitu sebagai berikut. Pertama, berbuat ihsan atau berbuat baik kepada tetangga dekat maupun tetangga jauh. Tetangga dekat merupakan tetangga yang masih memiliki ikatan dekat atau ikatan kekerabatan. Tetangga seperti ini memiliki 3 hak, yaitu hak sebagai saudara atau kerabat, hak sebagai saudara sesama Islam, dan hak sebagai tetangga. Tetangga jauh merupakan tetangga yang tidak ada ikatan kekerabatan, artinya orang lain yang sekampung. Tetangga ini memiliki 2 hak, yakni hak sebagai saudara sesama muslim dan hak sebagai tetangga. Yang kedua, tidak menyakiti sesama tetangga. Yang ketiga, menghadapi tetangga dengan sabar. Dan tetangga juga bisa menjadi ahli waris. Pokok bahasan yang kedua yaitu jiwa mutmainnah melahirkan akhlak mulia. Kata an-nafsu al-mutmainnah disebutkan dalam Al-Quran sebagai jiwa-jiwa yang tenang dalam keadaan ridho dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puncak dari segala kebaikan itu yaitu jiwa mutmainnah, karena jiwa ini memiliki rasa tenang dan ridho terhadap apa yang telah diberikan oleh Allah. Orang yang diberikan oleh Allah ketenangan terhadap dirinya tidak mudah tergoncang dan putus asa. Ia tidak mudah pesimis sehingga senantiasa menerima takdirnya Allah. Berikut beberapa ciri-ciri orang yang memiliki jiwa mutmainnah. Yang pertama, semakin beriman maka akan semakin tenang pula jiwanya. Yang kedua, ia selalu ridho terhadap qada dan qadarnya Allah. Yang ketiga, ia selalu yakin terhadap janjinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, pokok bahasan yang ketiga yaitu tentang terapi syubhat dan syahwat. Imam Ibnu Qayyim radhiyallahu anhu menjelaskan bahwa pentingnya menjaga hati manusia itu menjadi tolak ukur serta barometer diselamatkannya di dunia maupun di akhirat. Beliau juga menjelaskan bahwa sebab rusaknya hati manusia itu oleh 2 perkara, yakni yang pertama min kulli syahwatin, dari syahwat. Manusia diciptakan pada dirinya memiliki syahwat, sedangkan syahwat yang harus dijauhi adalah syahwat yang bertentangan dengan perintah Allah, syariah, dan lain-lain. Yang kedua, min kulli syubhat, dari syubhat. Syubhat artinya keraguan. Ketika manusia diragukan terhadap sesuatu, maka itulah yang disebut dengan syubhat. Orang yang menjauhkan dirinya dari syubhat, maka dia telah membebaskan dirinya dan telah menyelamatkan agamanya. Ada 2 metode agar selamat dari berbagai macam penyakit hati. Di antaranya, 1. Dengan memurnikan ikhlas. Ikhlas itu merupakan ibadah hanya karena Allah. Karena orang yang ikhlas adalah orang yang tidak bisa digoda oleh syaitan. Yang kedua, mewujudkan segala perilaku kita agar mengikuti Rasulullah SAW. Apapun yang kita lakukan, itu harus mengikuti sunnah-sunnah Nabi agar hatinya terhindar dari penyakit hati. Pokok bahasan yang keempat yaitu tentang meneladani akhlak Rasulullah SAW.
Ada beberapa contoh keteladanan dari Rasulullah SAW. Yang pertama, Rasulullah selalu hidup sederhana. Salah satu sifat Nabi SAW setelah makan adalah menjilati tangannya sebanyak 3 kali, dan itu merupakan salah satu sunnah yang diajarkan oleh Nabi. Hikmahnya, kemungkinan ada beberapa makanan yang mengandung keberkahan. Selain itu, hal ini mengajarkan kita untuk selalu bersyukur terhadap nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, Rasulullah selalu mempunyai sikap tawadu. Yang ketiga, Rasulullah selalu mempunyai sikap yang zuhud. Tidak malas, tidak ambisius terhadap duniawi. Yang keempat, Rasulullah selalu malu terhadap hal-hal yang bersifat maksiat. Selanjutnya, pokok bahasan yang kelima tentang akhlak dalam bermedia sosial. Allah menciptakan manusia berbagai macam suku bangsa, bahasa, warna, laki-laki, perempuan, itu semua dalam rangka saling mengenal dan saling berinteraksi satu dengan yang lainnya. Allah menentukan status sosial tertinggi di dalam dunia sosial adalah ketakwaan, sebagaimana dijelaskan dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Bermedia sosial itu asal hukumnya adalah mubah, namun bisa menjadi halal atau haram jika dipandang dari sisi hukum niatnya. Bermedia sosial hendaklah dijadikan sebagai sarana dakwah. Seorang muslim akan terus menjaga adab dan tingkah lakunya meskipun hidup di zaman era globalisasi. Seorang muslim sebaiknya lebih teliti dalam menerima atau memperoleh informasi. Karena di zaman sekarang ini banyak sekali berita-berita bohong yang seharusnya dicari tahu terlebih dahulu. Pokok pembahasan yang keenam yaitu akhlak terpuji tentang adil dan ihsan. Menurut Ibnu Abbas, adil itu sifatnya vertikal dan seorang hamba berkewajiban mentauhidkan Allah serta menjauhi syirik sehingga ibadahnya murni ikhlas karena Allah. Ihsan adalah fadilah tambahan dari adil, yang dimana adil dan ihsan itu selalu beriringan di dalam Al-Quran. Ibnu Abbas mengkaji tentang surat An-Nahl ayat 90, yaitu tentang induk dari semua agama adalah larangan dan perintah. Manusia senantiasa taat kepada Allah dengan mengikuti perintahnya dan menjauhi larangannya. Selanjutnya, pokok pembahasan yang ketujuh yaitu akhlak tercela tentang suap dan korupsi. Riswah atau suap sesuai Quran Surat Al-Baqarah ayat 188 adalah dilarang memakan harta dengan cara dosa, terlebih ketika sudah mengetahui hukumnya. Budaya suap-menyuap ini sudah ada sejak zaman dahulu. Dampaknya sangat besar sekali bagi yang menyuap atau yang disuap terhadap sosial kemasyarakatan atau terhadap hukum semua tatanan sosial. Nabi melaknat orang yang menyuap dan orang yang memakan suapnya. Salah satu dampak suap itu akan menumbuhkan daging yang akan menjadi bahan bakar api neraka. Pokok pembahasan yang terakhir, yang ke-8, yaitu tentang akhlak kepada kedua orang tua. Hubungan yang terbaik antara manusia dengan manusia yang lain adalah berbuat ihsan kepada kedua orang tua. Dilihat dari beberapa ayat, Allah memerintahkan untuk bertauhid, lalu hormat kepada kedua orang tua. Berbakti kepada kedua orang tua merupakan perintah kedua setelah Allah perintahkan untuk bertauhid. Umar bin Khattab mengatakan bahwa birrul walidain yang terbaik yaitu yang dilakukan oleh seorang anak kepada orang tuanya yang sudah tiada. Baik, terima kasih kepada teman-teman semua yang telah menyimak video ini. Semoga apa yang telah tadi disampaikan bisa bermanfaat untuk semuanya. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Haji Ahmad Alim MA yang sudah memberikan materi selama 1 semester ganjil ini. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.